Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Yang terhormat Shahibul Musibah Bapak Profesor Abdul Wahab dan Dr. Syarif Hidayatullah. Yang terhormat Pak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati sahabat saya Kiai Haji Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, dan juga para pejabat negara yang bersama dengan kita, ada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Maluku Utara, dan juga para tokoh yang bersama kita, Bapak Ketua Yayasan IIKI, kemudian Profesor Quraish Shihab, Ketua DPP Al-Khairat, dan mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu para tokoh yang hadir pada kesempatan takziah malam yang ke-7 ini. Pertama, suatu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni terkait dengan wafatnya Profesor Dr. Huzaimah Tahidu Yango. Saya secara pribadi dan atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa sangat berduka dan sangat kehilangan dengan wafatnya Profesor Huzaimah. Bagi saya pribadi, beliau adalah seorang guru. Karena saya waktu menempuh studi di Pasca Sarjana UIN Syarif Jakarta, saya sempat menimba ilmu dari beliau di mata kuliah studi hadis tematik pada tahun 2003. Ada sebuah kisah yang menarik yang tadi saya kira merefleksikan isi buku yang insya Allah nanti akan terbit pada peringatan 100 hari wafatnya Profesor Huzaimah. Pada saat mengikuti mata kuliah itu, saya tidak dapat hadir pada hari yang sesuai dengan jadwal saya presentasi. Karena pada saat yang sama, saya harus membuka dan menghadiri musyawarah wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang waktu itu pembukaan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara. Pada tahun itu saya diberi amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Karena bersamaan dengan acara muswil itu, saya tidak bisa hadir. Dan kemudian saya meminta tolong kepada salah seorang teman kuliah untuk menyerahkan paper saya. Dan kemudian saya dapat kabar bahwa Profesor Huzaimah sempat menanyakan, mana ini orangnya mufti kok tidak ada? Papernya ada, orangnya tidak ada. Semua bisa menebak lah bagaimana gaya beliau. Dan kemudian dijelaskan bahwa saya sedang berada di Sumatera Utara. Dan disebutkan, ada acara apa dia di Sumatera Utara? Disebutkan bahwa saya adalah Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dan sedang melaksanakan tugas organisasi. Agak panjang ceritanya dan khas Profesor Huzaimah, kawan saya itu dimarahi. Kenapa kamu mau disuruh-suruh sama dia? Dan seterusnya lah. Saya kira Bapak Ibu mungkin punya pengalaman dengan kekhasan beliau itu. Tapi beliau adalah seorang guru, tetap saja seorang guru, semuanya dilaksanakan dalam rangka mendidik. Dan saya mengenal beliau sebagai seorang dosen yang sangat disiplin. Selalu datang tepat waktu dan selalu konsisten dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian pada minggu berikutnya, pertemuan berikutnya saya datang. Dan saya menyampaikan presentasi.
ada satu hal yang menarik, saya salah menulis nama beliau itu. Makanya tadi ketika saya menyebut nama beliau agak lama karena saya juga sempat membuat kesalahan. Beliau saya tulis namanya itu Profesor Khuzaimah Y. Tango. Profesor Khuzaimah Y. Tango. Langsung beliau pegang, kamu berani-beraninya merubah nama saya ya. Memang saya orang Brasil apa diberi nama Tango dan seterusnya. Akhirnya kemudian suasananya menjadi ceria dan selama kuliah itu beliau tidak pernah tertawa seingat saya. Beliau tertawa ketika saya salah menulis nama dan beliau ternyata bisa melucu di tengah keseriusannya itu. Dan ketika beliau panjang lebar menceritakan namanya itu, saya diam saja. Saya diam karena saya merasa bersalah dan kemudian ketika saya diam saja, beliau kemudian berkomentar, kenapa kamu diam saja? Saya kemudian dengan cara saya mengatakan, ya saya mendengarkan apa yang profesor sampaikan dan ternyata profesor orangnya lucu juga. Saya bilang itu. Akhirnya beliau juga tambah melucu lagi. Sungguh satu prestasi bisa membuat Profesor Khuzaimah itu bisa tertawa pada waktu itu. Dan saya ingat waktu itu saya menulis paper tentang konsep fitrah di dalam hadis. Dan kemudian saya jelaskan, saya paparkan, dan kemudian ketika sudah presentasi, beliau mengatakan, Anda papernya bagus, sayangnya Anda itu suka meremehkan persoalan. Kamu lebih mementingkan organisasi daripada kuliah. Jadi di mata beliau, seorang ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu tidak boleh main-main kalau sudah sampai pada aturan. Kuliah, organisasi. Tapi sampai kuliah selesai, alhamdulillah saya bisa hadir sampai selesai dan akhirnya lulus. Walaupun mungkin pinjam istilah seorang sejawat saya di UIN itu mungkin saya lulus dengan syafaat lah, kira-kira begitu. Saya lulus karena belas kasihan beliau. Karena bagaimana saya harus membagi waktu antara kuliah dan antara saya waktu itu masih mengajar di YIN Wali Songo Semarang dan kemudian memimpin organisasi tingkat nasional yang tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi alhamdulillah beliau adalah seorang guru dan betul sekali seorang guru sehingga kesalahan itu beliau sama sekali tidak pernah mengingat kembali dan kemudian seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Bagi saya pribadi memang sesuatu yang agak baru. Karena saya belum banyak berkenalan dengan tokoh dari Indonesia Timur. Yang kadang-kadang memang agak mirip dengan orang-orang dari Sumatera Utara. Merayunya saja itu seperti marah-marah, kira-kira begitu. Dan karena itu maka memang tidak mudah juga bagi saya untuk memahami beliau. Tapi lama-lama saya paham dan karena beliau seorang yang alim, maka kemudian kecintaannya kepada ilmu dan kecintaannya kepada orang yang menuntut ilmu itu mengalahkan semua hal yang saya kira memang ini sebuah keteladanan yang sangat berkesan bagi saya. Kemudian ketika saya sudah lulus dan beberapa kali ketemu di kampus, juga beberapa kali ketemu di Majelis Ulama Indonesia dan di berbagai forum, saya kira beliau masih ingat saya. Karena biasanya di mata dosen itu tidak banyak mahasiswa yang diingat. Biasanya yang diingat itu adalah yang sangat menonjol karena kecerdasannya. Kemudian yang kedua adalah diingat karena mungkin ya keunikannya begitu. Nah, mungkin saya diingat karena kenakalannya. Tapi semuanya menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi saya bahwa siapapun kita tentu apapun posisi kita, apapun jabatan kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Dan Profesor Khuzaimah menunjukkan betapa seorang ketua umum pemuda Muhammadiyah itu ya adalah tetap saja seorang murid ketika dia berada di kelas. Tidak ada seorang pejabat di kelas dan karena itu maka kemudian saya sadar betul saya harus menjadi seorang murid, saya harus menjadi seorang mahasiswa. Semua atribut di tingkat nasional itu saya lepaskan semuanya dan itu adalah hakikat dari bagaimana seorang menjadi murid dan bagaimana seorang itu menuntut ilmu. Dan karena itu maka sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Quresyihab tadi, membaca tulisan-tulisan beliau terutama dalam bidang fikih
Saya bisa mengatakan beliau itu adalah seorang defenders, seorang yang gigih mempertahankan prinsip. Walaupun mungkin dalam beberapa hal ada yang menilai beliau adalah seorang yang konservatif. Tetapi sebuah prinsip itu tidak bisa diberi label. Prinsip adalah prinsip. Sehingga seorang yang setoleran apapun, bahkan mungkin seorang yang cenderung liberal sekalipun, ketika sudah menyangkut hal yang prinsip, mungkin dia akan tampil menjadi seorang yang bisa diberi label sebagai seorang yang konservatif. Tulisan-tulisan Profesor Huzaimah menggambarkan betapa beliau seorang yang memang gigih membela Islam. Tulisan-tulisan beliau juga menegaskan betapa ketika sudah bicara mengenai prinsip, seorang harus siap berbeda pendapat dengan siapapun, bahkan mungkin dia juga harus siap berhadapan dengan siapapun. Dan itu kemudian memang menjadi sangat lengkap dengan gaya beliau yang senantiasa berbicara straightforward, atau dalam bahasa Jawanya berbicara secara bloko suto. Yang tadi disampaikan oleh para tokoh sebelumnya, beliau adalah seorang yang antara hati dengan yang disampaikannya sama. Dan karena itu maka tidak ada beban sedikit pun beliau untuk mengatakan sesuatu. Dan ini sebuah keteladanan yang tidak mudah pada zaman sekarang ini. Ketika banyak orang yang cenderung untuk mujamalah atau cenderung untuk mencari popularitas dengan berbagai statement yang ingin membahagiakan banyak pihak. Di mata Profesor Huzaimah, yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Sungguh tidak mudah menemukan orang seperti itu di zaman seperti sekarang ini. Dan oleh karena itu maka sekali lagi ketika kita kemudian bertakziah pada malam hari ini, tentu bukan hanya kita menyampaikan kesaksian kita bahwa beliau adalah seorang yang sangat terhormat dan senantiasa mengisi hidupnya dengan akhlakul karimah, tapi juga seorang ulama yang memang punya kontribusi besar, tidak hanya dalam rangka memajukan Islam di tanah air kita, tapi juga pada level internasional. Tidak banyak ulama perempuan, tidak banyak ulama tingkat nasional yang memiliki kualifikasi yang diakui secara internasional. Dan sesungguhnya Profesor Huzaimah memiliki makna besar dalam membawa hasanah keislaman dan pemikiran dalam bidang ilmu-ilmu agama khususnya berfikih di mata internasional. Latar belakang pendidikan beliau yang di Al-Azhar itu cukup memberikan legitimasi ilmiah bagaimana keunggulan dan bagaimana kedalaman ilmu yang beliau miliki. Tetapi tentu saja kita tidak boleh berduka terlalu berlebih-lebihan karena semua adalah kehendak Allah. Dan kata sahabat saya, Pak Kiai Jazilul Fayat tadi, kita berduka, tapi beliau sekarang sebagai syahid telah melihat tanda-tanda kebahagiaan pintu-pintu surga itu. Karena itu tugas kita adalah bagaimana melanjutkan jasa dan perjuangan beliau dan bagaimana karya-karya beliau itu bisa menjadi amal jariah beliau yang melapangkan jalan beliau menuju surga dan membuka pintu pencerahan bagi kita orang-orang yang dambakan dan mencintai ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.